Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu, NIM 19305020080 dari kelas BPIC. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Kesehatan Mental. Kali ini saya akan membahas mengenai skizofrenia. Jadi, skizofrenia itu merupakan gangguan kejiwaan kronis ketika pengidapnya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan dalam berpikir, dan perubahan sikap. Umumnya, pengidap skizofrenia ini mengalami gejala psikosis, yaitu kesulitan membedakan antara kenyataan dengan pikiran pada diri sendiri. Hal ini yang membuat skizofrenia disamakan dengan psikosis, padahal keduanya ternyata berbeda. Psikosis hanya salah satu gejala dari beberapa jenis gangguan mental, termasuk skizofrenia. Dan penyebab skizofrenia ini, sebenarnya penyebab utama skizofrenia ini belum ditemukan, tetapi ini ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari masalah kesehatan ini, yaitu antara lain yang pertama, faktor genetik. Keturunan dari pengidap skizofrenia memiliki resiko 10% lebih tinggi untuk mengalami kondisi serupa. Resiko tersebut meningkat 40% lebih besar ketika kedua orang tua sama-sama pengidap skizofrenia. Sementara itu, anak kembar yang salah satunya mengidap skizofrenia akan memiliki risiko hingga 50% lebih besar. Kedua, komplikasi kehamilan dan persalinan. Skizofrenia dapat disebabkan oleh beberapa kondisi yang mungkin terjadi ketika hamil, dan dampaknya akan terlihat saat anak lahir. Kondisi ini seperti paparan racun dan virus. Ibu seorang pengidap diabetes, perdarahan dalam masa kehamilan, serta kekurangan nutrisi. Selain dari kehamilan, komplikasi yang terjadi ketika persalinan juga dapat menyebabkan seorang anak mengidap skizofrenia. Contohnya, berat badan rendah saat lahir, kelahiran prematur, dan asfiksia atau kekurangan oksigen saat dilahirkan. Yang ketiga, faktor kimia pada otak. Ketidakseimbangan kadar serotin dan dopamin pada otak dapat menjadi salah satu penyebab dan meningkatnya risiko seorang mengidap skizofrenia. Keduanya merupakan zat kimia yang berfungsi untuk mengirim sinyal antara sel-sel otak sebagai bagian dari neurotransmitter. Selain itu, pengidap skizofrenia juga memiliki perbedaan pada struktur dan fungsi otak dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki gangguan mental. Perbedaan tersebut antara lain. Yang pertama yaitu ventrikel otak memiliki ukuran yang lebih besar. Ventrikel sendiri adalah bagian dalam otak yang berisi cairan. Yang kedua, lobus temporalis memiliki ukuran yang lebih kecil. Ingatan dalam otak manusia berkaitan dengan lobus temporalis. Yang ketiga, sel-sel pada otak memiliki koneksi yang lebih sedikit. Dan faktor resiko skizofrenia. Setiap orang bisa saja terkena skizofrenia tanpa mengenal umur. Tetapi umumnya, kalangan remaja dan orang-orang yang baru menginjak usia 20 tahun awal beresiko lebih tinggi mengalami kondisi ini. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko skizofrenia. Yang pertama, bentuk struktur otak dan sistem saraf pusat yang tidak normal. Yang kedua, beberapa komplikasi kehamilan dan kelahiran seperti malnutrisi, kekurangan oksigen. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko skizofrenia. Yang pertama, bentuk struktur otak dan sistem saraf pusat yang tidak normal. Yang kedua, beberapa komplikasi kehamilan dan kelahiran seperti malnutrisi, kekurangan oksigen, atau paparan racun atau virus yang dapat memengaruhi perkembangan otak. Yang ketiga, memiliki riwayat keluarga dengan skizofrenia. Yang keempat, kelahiran prematur. Yang kelima, peningkatan aktivitas pada sistem kekebalan tubuh. Yang keenam, ketidakseimbangan kadar serotin dan dopamin. Yang ketujuh, mengonsumsi obat-obatan yang dapat mengubah pikiran, psikoaktif atau psikoterapika selama masa remaja dan dewasa muda. Gejala skizofrenia. Skizofrenia terbagi menjadi dua kategori, yaitu positif dan negatif. Yang pertama, gejala negatif.
Gejala skizofrenia negatif muncul ketika sifat dan kemampuan yang dimiliki orang normal seperti konsentrasi, pola tidur normal, dan motivasi hidup menghilang. Umumnya, gejala tersebut ditambah dengan ketidakmauan seseorang bersosialisasi dan merasa tidak nyaman saat bersama orang lain. Ciri-ciri orang yang mengidap gejala skizofrenia negatif yaitu terlihat apatis dan buruk secara emosi, tidak peduli terhadap penampilan diri sendiri dan menarik diri dari pergaulan. Yang kedua, gejala positif. Sementara itu, gejala positif dari skizofrenia biasanya berupa delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan adanya perubahan pada perilaku. Hal yang perlu diwaspadai, gejala skizofrenia biasanya berkembang perlahan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Pengidapnya bisa saja memiliki banyak gejala atau hanya sedikit gejala yang dialaminya. Pengidap skizofrenia mungkin kesulitan menjalani hubungan dengan teman dan rekan kerja. Mereka mungkin juga memiliki masalah dengan kecemasan, depresi, dan pikiran atau perilaku untuk bunuh diri. Gejala awal skizofrenia bisa berupa: yang pertama, perasaan yang mudah tersinggung atau tegang. Yang kedua, kesulitan berkonsentrasi. Yang ketiga, kesulitan tidur. Saat penyakit berlanjut, orang tersebut mungkin memiliki masalah dengan pemikiran, emosi, dan perilaku, termasuk mendengar atau melihat hal-hal yang tidak ada atau halusinasi, isolasi diri, mengurangi emosi dalam nada suara atau ekspresi wajah. Masalah dengan pemahaman dan pengambilan keputusan, masalah memperhatikan dan menindaklanjuti aktivitas, keyakinan yang dipegang kuat pada sesuatu hal yang tidak nyata atau delusi, berbicara dengan cara yang tidak masuk akal. Cara mengatasi atau cara mengobati skizofrenia. Skizofrenia dapat diobati dengan menggunakan beberapa cara, seperti mengombinasikan obat-obatan melalui terapi psikologis. Obat yang diberikan adalah antipsikotik yang memengaruhi zat neurotransmitter dalam otak. Obat ini mampu menurunkan kecemasan, menurunkan atau mencegah halusinasi, dan membantu menjaga kemampuan berpikir. Dokter umumnya memberikan obat-obatan antipsikotik kepada pengidap skizofrenia untuk mengurangi atau menghilangkan gejalanya. Pengobatan lainnya yaitu melalui terapi kejut listrik atau elektrokonvulsif atau ECT. Mode ECT dilakukan dengan cara memberikan aliran listrik eksternal ke otak pengidap yang sebelumnya sudah dianestesi atau ditidurkan, sehingga kekacauan listrik pada otak penyebab gejala halusinasi dapat berkurang. Dan cara pencegahan skizofrenia ini, saat ini tindakan pencegahan skizofrenia secara spesifik belum tersedia, namun pemeriksaan dini bisa membantu mengurangi tingkat keparahan gejalanya. Keharmonisan keluarga juga menjadi hal yang penting untuk dijaga. Begitu pula dengan melakukan kegiatan positif dan rutin berolahraga. Salah satu contoh kasus skizofrenia ini yaitu terjadi pada wanita berumur 46 tahun. Dia ini awalnya datang dengan keluhan mengamuk tanpa alasan yang jelas. Sekitar 1 bulan sebelum masuk rumah sakit jiwa, keluarga pasien menyampaikan bahwa pasien sering terlihat bicara sendiri dan tertawa sendiri. Selain itu, pasien susah untuk diajak berkomunikasi dan apabila ditanya maka pembicaraan tidak menyambung dan sulit dimengerti. Keluhan disertai dengan sering menceramahi anggota keluarganya dan juga tetangga sekitarnya. Pasien juga sering terlihat gelisah dan berjalan mondar-mandir tanpa tujuan. Pasien terlihat serta mengalami perubahan dalam perilaku seperti hilangnya minat untuk beraktivitas sehari-hari seperti jarang mandi, makan, dan pasien sering melihat jarang tidur pada malam hari. Perubahan perilaku muncul 4 bulan lalu kepada ibu ini ketika ibu ini mengalami tekanan akibat tidak memiliki cukup uang ketika sedang membangun rumah. Selain itu, dia juga sempat terlibat masalah dengan tetangganya disebabkan pembangunan rumah tersebut. Semenjak itu, dia juga mulai terlihat bicara sendiri dan susah untuk diajak berkomunikasi.
Dan karena perubahan perilakunya tersebut, akhirnya dia dibawa ke tabib dan orang pintar. Namun setelah berobat pun kondisinya tidak menunjukkan perubahan. Puncaknya pada April 2014, sekitar 3 hari sebelum masuk rumah sakit jiwa, dia marah dan mengamuk di rumahnya. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit jiwa Provinsi Lampung dan dirawat selama 20 hari. Puncaknya pada April 2014, sekitar 3 hari sebelum masuk rumah sakit jiwa, dia marah dan mengamuk di rumahnya. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit jiwa di Palembang dan dirawat selama 20 hari. Akhirnya dia mengalami perbaikan dan boleh pulang. Selama perawatan di rumah, pasien tidak rutin minum obat dan minum obat hanya ketika dia ingin minum saja. Keluarga mencoba mengingatkan dan membujuk untuk minum obat secara teratur. Namun, dia malah tersinggung dan marah dan tidak mau meminum obatnya lagi karena merasa bahwa dirinya tidak sakit. Akhirnya dia dibawa kembali ke rumah sakit jiwa di Palembang. Dia tidak pernah mengalami kejang atau epilepsi, adanya riwayat trauma seperti terjatuh dan terbentur pada kepala, serta infeksi pada otak seperti meningitis, encephalitis, malaria cerebral, serta keganasan seperti tumor otak disangkal baik oleh dia maupun keluarga. Adanya riwayat penyakit seperti diabetes mellitus, asma, penyakit jantung dan paru-paru, serta penyakit yang mengharuskan pasien minum obat dalam jangka waktu lama disangkal oleh dia maupun keluarga. Riwayat penggunaan zat psikoaktif dan alkohol disangkal oleh dia maupun keluarga. Adapun riwayat dia sejak awal lahir, prenatal dan prenatal belum diketahui, sedangkan riwayat masa kanak-kanak dari 0 sampai 3 tahun, dia tidak ingat masa kanak-kanaknya. Keluarganya mengatakan bahwa dia menjalin masa pendidikannya di sekolah dasar, namun hanya sampai kelas 4 SD dikarenakan kesulitan ekonomi. Pada masa kanak akhir dan remaja, dia mengatakan bahwa dia memiliki banyak teman saat di bangku SD. Adapun masa dewasa meliputi riwayat pekerjaan sehari-hari. Dia bekerja sebagai tukang pijit. Riwayat psikoseksual pas dia yang menikah dengan dan dikaruniai 4 orang anak. Dia beragama Islam dan rajin beribadah. Dalam aktivitas sosial, keluarga mengatakan bahwa dia mempunyai hubungan baik dengan tetangga dan lingkungan sekitarnya. Itulah salah satu contoh kasus skizofrenia. Dan pesan untuk masyarakat dan orang-orang sekitar skizofrenia. Kita sebagai masyarakat harus bisa memberikan dukungan kepada orang-orang yang memiliki gangguan jiwa. Jangan sampai mereka terkucilkan. Jadi, kita harus bisa memahami mereka, kita harus bisa menganggap mereka seperti manusia normalnya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.